Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cening, guru pendidikan agama Islam di SDN 7 Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 K1 PAI 3B di LPTK UIN Dato Karama Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Hari ini, Selasa 28 Januari tahun 2025, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SDN 7 Sirenja kelas 5 dengan materi zakat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah luar biasa semangatnya ya. Jadi hari ini sebelum kita lanjut seperti biasa kita baca doa dulu ya. Silakan Azam baca doa, pimpin doa. Bersiap. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hormat kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum lanjut seperti biasa kita tadarus Al-Qur'an dulu ya, yaitu surah An-Nas. Oke, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil hannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah. Jadi hari ini Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ya, alhamdulillah Allah memberikan kita kesehatan sehingga kita hadir semua hari ini. Ya, jadi bagaimana anak-anak? Sudah siap belajar hari ini? Ya, jadi sebelum lanjut pakaiannya dirapikan, kursinya ada sampah, tolong diperhatikan ya, dibersihkan. Ya, sudah siap semua belajar? Siap. Ya, baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hidup lapang dengan berbagi dengan materi zakat. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau bertanya, kemarin masih ingat kita belajar tentang apa? Pembelajaran kita yang minggu lalu pembelajaran apa? Khalifah. Ya, tentang khalifah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hidup lapang dengan berbagi, yaitu materinya adalah zakat ya. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau bertanya, apa itu zakat? Nah, apa itu zakat? Ya, Vidya, apa itu zakat? Zakat adalah ibadah yang diwajibkan bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat Tertentu, iya. Tepuk tangan untuk Vidya. Ya, jadi hari ini pelajaran kita adalah zakat. Jadi zakat itu adalah sebelum kita lanjut, Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami zakat, kemudian KKTP-nya atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita adalah
peserta didik mampu menjelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan 8 mustahik zakat, ya. 8 mustahik zakat. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menjelaskan macam zakat dan ketentuan zakat fitrah, ya. Selanjutnya, nah ini tadi Ibu tanyakan adalah pengertian zakat. Di sini pengertian zakat menurut bahasa berarti bersih, ya, tumbuh atau berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya apabila sudah mencapai nisab. Nah, tentu bertanya, apa itu nisab? Ya, nisab adalah kadar atau ukuran dari harta benda yang kita zakati, ya. Kemudian zakat itu ada berapa? 2. Ya, zakat apa saja? Zakat fitrah dan zakat mal. Ya, zakat fitrah dan zakat mal, ya. Tadi sudah kita sebutkan zakat fitrah dan zakat mal, ya. Kemudian yang kita bahas pertama adalah zakat fitrah. Nah, yang Ibu tanyakan, bagaimana perasaan kalian ketika bulan Ramadan sudah tiba? Ya, ya, senang, gembira, ya, karena bulan Ramadan sebentar lagi akan tiba. Kemudian apa yang kalian tahu tentang zakat fitrah ini? Dilaksanakan pada bulan apa dia? Ramadan. Ya, di akhir bulan Ramadan, ya. Jadi yang kita bahas pertama itu adalah zakat fitrah. Jadi zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Kemudian zakat fitrah wajib dikeluarkan setiap muslim dan muslimah, baik dewasa maupun anak-anak menjelang Idul Fitri. Jadi zakat fitrah itu dikeluarkan pada bulan Ramadan. Nah, sejumlah 2,5 kilogram. Tapi kebiasaan kita di sini pakai liter, ya. Pakai liter. Jadi kalau ukurannya adalah 3,5 liter. Nah, kalau diuangkan, misalnya 1 liter itu berapa? Misalnya 10.000. Berarti per orangnya berapa? 35.000. Ya, itu ya. Jadi zakat fitrah itu wajib kita keluarkan, ya. Ya, tujuannya untuk membersihkan atau menyucikan diri orang yang membayarnya setelah menunaikan ibadah pada bulan Ramadan. Berapapun jumlah kita di dalam rumah, baik itu 2 orang, 3 orang, 5 orang, itu tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Ada yang bayi yang baru lahir, itu tetap, misalnya dia baru lahir kemarin, ya, di bulan Ramadan. Nah, dia wajib kita keluarkan zakatnya, ya. Kecuali nanti selesai Idul Fitri, baru lahir, itu tidak wajib kita keluarkan zakatnya. Selanjutnya adalah zakat mal, ya. Ada yang tahu apa itu zakat mal? Ya. Ya, zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki seseorang, ya, yang telah mencapai nisab. Sudah tahu nisab tadi, ya? Batas minimum mencapai 1 tahun, ya. Dan dimiliki selama 1 tahun, itu namanya nisab. Kemudian zakat mal mencakup jenis ada harta, uang, emas, ya, perak, saham, perdagangan dan lain sebagainya. Kemudian tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk membersihkan harta
Kemudian memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata di masyarakat serta membantu yang membutuhkan. Jadi ketika sudah mempunyai penghasilan, mempunyai harta, itu wajib kita keluarkan zakatnya selama 1 tahun. Itu namanya nisab ya. Mencapai satu tahun. Ya, misalnya penghasilannya 1 bulan itu 1 juta. Ya, selama 1 juta itu yang dikeluarkan berapa? 2,5%. Berapa 2,5%? Misalnya 1 juta. Berapa dikeluarkan 2,5%? Ada yang tahu? 25.000. 1 juta ya, yang dikeluarkan 2,5%. Jadi yang keluar itu adalah 25.000. Jadi kalau 10 juta berapa? 250.000. Jadi 10 juta penghasilannya dalam 1 tahun, yang dikeluarkan 2,5%, berarti jumlahnya sebanyak 250.000 yang kita keluarkan nisabnya ya, zakatnya kepada orang yang membutuhkan ya. Kemudian kita masuk ke 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ada berapa? 8 atau disebut mustahik zakat. Nah, yang pertama itu apa? Fakir. Yang kedua? Miskin. Nah, yang ketiga? Rika. Ya, yang keempat? Fisabilillah. Kemudian amil zakat, kemudian mu'allaf, kemudian gharim, kemudian ibnu sabil. Jadi bertanya, apa itu fakir? Nah, fakir itu orang yang tidak mempunyai harta ya, tidak mempunyai harta atau hasil usaha pekerjaan ya, untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tanggungannya. Sudah paham tadi? Jadi 8 golongan orang yang berhak menerima zakat ya, atau mustahik zakat. Kemudian selanjutnya, nah, hukum dan ketentuan zakat fitrah. Ya. Sebelum kita lanjut ke situ, nah, yang Ibu pertanyakan tadi nih ya, apa namanya? Hukum dan ketentuan zakat fitrah, yaitu mengeluarkan zakat fitrah wajib hukumnya ya, seperti Ibu bilang tadi, wajib hukumnya berapapun orang yang di rumah kita itu, baik dia yang baru lahir, dia wajib kita keluarkan zakatnya. Kecuali dia sudah meninggal pada bulan Ramadan, itu tidak wajib kita keluarkan zakatnya ya. Jadi sudah ingat tadi jumlah zakat yang dikeluarkan itu sebanyak 2,5 kilogram. Kalau zakat fitrah 2,5 kilogram. Kalau zakat mal 2,5%. Karena di zakat fitrah itu adalah makanan pokok. Misalnya beras, gandum, jadi jumlahnya 2,5 kilogram. Kalau zakat mal 2,5 kilogram persen. Ya, jadi nah tadi sudah Ibu sampaikan beberapa materinya ya, tentang zakat fitrah, zakat mal ya. Kemudian 8 mustahik zakat. Nah, sampai di sini ada yang ingin Ibu tanyakan. Ya. Supaya diingat kembali apa yang Ibu sampaikan tadi. Apa yang telah kita bahas tadi. Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Masih ingat? Barusan kita sudah jelaskan tadi. Apa yang zakat fitrah tadi? Ya, angkat tangan. Apa zakat fitrah? Ya. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan, yang diberikan sebagai bentuk pembersihan diri dan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Nah, zakat mal apa?
Apa itu zakat mal? Angkat tangan. Ya, Vidya. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan atas harta yang dimiliki seseorang yang sudah mencapai nisab dan telah dimiliki selama 1 tahun penuh, seperti uang, perhiasan, atau hasil pertanian. Ya, kemudian tadi sudah kita jelaskan tentang zakat fitrah, zakat mal. Kemudian siapa sajakah ya, yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Siapa? Ya. Setiap muslim yang telah mencapai usia bulan dan memiliki kelebihan harta pada saat menjelang hari raya Idul Fitri, termasuk anak-anak yang hidup bersama orang tua yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ya, tepuk tangan untuk teman kita ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu mau bagi kelompok ya. Ibu mau bagi kelompok 3 kelompok saja ya. Karena jumlahnya kita hanya 15 orang, jadi Ibu bagi 3 kelompok ya. Ya, baik, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD ya. Tahu LKPD? Lembar Kerja Peserta Didik ya. Ini sebelum Ibu bagi LKPD-nya, Ibu bagi 3 kelompok ya. Jadi kelompok pertama, kedua, ketiga. Tapi kemarin kita sudah belajar tentang khalifah. Jadi hari ini nama kelompok kita adalah nama-nama khalifah ya. Di sini kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kelompok 2, nama kelompoknya adalah Umar bin Khattab. Kemudian yang di sini adalah Utsman bin Affan ya. Jadi Ibu bagi ini dikerjakan kasus yang Ibu kasih, dibuatkan solusinya, ditulis solusinya. Nanti selesai mengerjakan akan dipresentasikan di depan kelas hasil pekerjaannya ya. Baik anak-anak, sebelum kita mengerjakan tugas kita, tugas kelompoknya, biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Iya, Bu. Nah, baik, tepuk semangat. Semangat. Ya, baik. Sudah selesai mengerjakan? Ya, kalau sudah selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan ya. Semua maju ya. Satu ada juru bicaranya, jubirnya ya. Jadi Ibu awali dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq ya. Silakan maju ke depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan temannya ya, disimak apa yang dibacakan oleh temannya. Kami dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq akan membacakan lembar kerja kami. Untuk menghitung total zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh Siti, kita perlu mengalihkan jumlah jiwa dalam keluarga Siti dengan harga zakat fitrah per jiwa. Siti memiliki diri sendiri dan 2 anak. Jadi total jiwa yang harus dikeluarkan zakat fitrah adalah 1 untuk Siti, 2 untuk anak, 3 jiwa. Harga zakat fitrah per jiwa adalah 40
Jadi total zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh Siti adalah 3 jiwa. 40.000 sama dengan 120.000. Jadi total zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh Siti untuk dirinya dan kedua anaknya adalah 120.000. Ya, tepuk tangan untuk teman kita. Silakan duduk. Ya, selanjutnya kelompok selanjutnya, ayo. Kelompok Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Umar bin Khattab akan membacakan hasil kerja kami. Untuk menghitung zakat mal yang harus dikeluarkan oleh Ahmad, kita perlu menghitung zakat dari masing-masing jenis hartanya, yaitu uang tunai, emas, dan perhiasan. Zakat mal dikenakan sebagai 2,5% dari total harta yang dimiliki. Baik, tepuk tangan untuk kelompok Umar bin Khattab ya. Selanjutnya kelompok Utsman bin Affan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Utsman bin Affan akan membacakan hasil kerja kami. Budi tidak perlu membayar zakat fitrah untuk ayahnya yang sudah meninggal karena zakat fitrah hanya diwajibkan untuk orang yang masih hidup. Jika Budi, istrinya dan 2 anaknya yang masih hidup, maka total jiwa yang harus dibayar zakat fitrah adalah 4 jiwa dengan harga zakat fitrah 50.000 per jiwa. Total zakat fitrah yang harus dibayar Budi adalah 4 jiwa kali 50.000 sama dengan 200.000. Ya, baik, tepuk tangan untuk kelompok Utsman bin Affan. Silakan. Ya, baik, tadi sudah dibacakan semua hasil pekerjaannya ya. Yang pertama itu di kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Jadi total jumlah dalam satu rumah itu ada, ya, jadi wajib dibayarkan walaupun dia masih bayi, itu wajib dibayarkan. Kemudian di kelompok Umar bin Khattab, yaitu berapa jiwa yang harus dibayarkan, 4 orang yang ada dalam rumah itu. Jadi zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah 200.000 ya, karena satu orang 50.000. Jadi itu sudah totalnya. Kalau di kelompok Utsman bin Affan tadi, apakah wajib yang sudah meninggal dikeluarkan zakatnya? Ya, tentunya tidak wajib lagi kita keluarkan zakatnya karena sudah meninggal. Jadi misalnya 5 orang di dalam rumah, meninggal 1 orang, jadi yang kita wajib kita keluarkan hanya 4 orang. Kecuali dia meninggal sesudah Idul Fitri, nah itu tetap kita keluarkan. Misalnya dia sakit dalam rumah, itu wajib kita keluarkan. Tapi kalau dia sudah meninggal, itu tidak wajib kita keluarkan. Baik, tadi kita sudah mengerjakan soal ya, kasus, kemudian kita buatkan solusinya, sudah kita bahas. Nah, kita lanjut ke tes evaluasi ya, atau sumatif. Kita mengerjakan soal sumatif ya. Kalau yang tadi per kelompok, tes sumatifnya itu per orang ya.
Baik, sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, silakan dikumpulkan pekerjaannya. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita merefleksikan apa yang telah kita pelajari hari ini, ya. Ada yang masih ingat tadi zakat itu apa? Ya. Zakat itu ada berapa? 2. Ya, zakat apa semua? Zakat fitrah dan zakat mal. Ya, zakat fitrah berapa yang dikeluarkan? 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Kemudian zakat mal ada berapa dikeluarkan? 2,5%. Ya, 2,5%. Kemudian ada berapa yang menerima zakat atau mustahik zakat? Ada berapa? 8. Ya, 8 mustahik zakat. Yang pertama, yang kedua, miskin. Yang ketiga, rika. Yang keempat, dan terus dan Ibnu Sabil. Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita. Semoga bermanfaat ya, bermanfaat ilmunya, tetap dipelajari di rumah, jangan selesai di sini, habis itu dilupakan sudah. Jadi apa yang kita pelajari hari ini dibuka kembali di rumah karena ibu sudah menyiapkan buku paket ya. Jadi jangan selesai di sini juga pembelajarannya harus diingat. Kalau zakat fitrah itu seperti ini, zakat malin seperti ini. Terus 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Diingat itu ya? Ya, baik anak-anak. Hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita. Minggu depan kita akan bertemu kembali dengan materi infak dan sedekah ya. Jadi baik hari ini Ibu mohon maaf jika Ibu banyak kekurangan dalam menyampaikan materi hari ini ya. Jadi kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebelum pulang kita berdoa dulu. Silakan Izam. Teman-teman marilah kita berdoa dimulai.